Selamat siang. Seperti biasa untuk semua saudaraku, Empu selalu menyapanya pada hari ini. Dan kemarin Empu tidak ada membuat konten. Jadi hari ini kita membuat konten. Dan pada hari ini khusus saya Empu Gelol akan membahas atau menceritakan masalah Hulu Mandau Sangka dan Hulu Mandau Tunggur. Karena mengikuti dari pertanyaan saudara kita, ada yang bertanya bingung masalah Mandau Kesatria Benua ini. Kata Empu kan Hulu Tunggur adalah Mandau Kesatrianya orang Benua. Tapi bagaimana dengan Mandau-Mandau yang lain yang juga terbukti Hulu Mandau jenis sangka atau pakak sangka yang ada rambutnya di dataran benua juga banyak melakukan peristiwa yang seperti Ibu katakan dan diakui sebagai Mandau Kesatria juga di zaman itu. Seperti apa ini Empu, kami bingung sekali. Itu ini pertanyaan yang top berbobot. Saya Empu Gelol senang dengan pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang positif. Begini kalau kepingin tahu harus pertanyaan yang begini. Nah ini Empu kepingin. Tapi sebelum Empu menjelaskannya, Empu akan memperlihatkan barang-barang yang sudah mulai jadi. Nah ini kita jedah dulu yang itu. Kita perlihatkan barang mandaunya dulu. Nah ini mandau saudara kita Ulah. Nah, beliau kebetulan datang. Ini mandaunya cukup lama sekali. Mungkin berapa tahun lah? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kira-kira 2 tahun baru jadi. Bagaimanakah mandau 2 tahun baru jadi? Nah ini mandau Hulu Kemau. Nah ini yang Bu buat sudah lama. Nah ini sarungnya dan ini sering sekali masuk di YouTube kita. Nah ini pisaunya dan pada hari ini dipastikan selesai. Apalagi ini ada beliau di sini nih. Nah ini pisaunya. Nah itu tinggal dirapikan sedikit lagi. Nah ini dipasang di sini nantinya. Nah ini Hulu Kemau. Tanduknya juga tidak bulat tetapi bersegi 8. Kok ada segi 8 Bu? Ada. Nah itu maka itu orang benua ada banyak macam juga gaya-gaya mandaunya yang ditempo dulu. Terus ada mandau saudara kita dari Lampung. Semoga saja juga menonton. Selamat siang dan apa kabar? Empu tetap selalu berharap, selalu bersabar selalu. Ini sudah jadi sarungnya, tinggal diselop sini. Ini juga, ini bilahnya. Tuh. Bilah bepanyar. Nah, dia bilang harus mirip dengan Julfikar, Empu. Ini mirip dengan Mandau Julfikar yang dulu yang Empu buat oleh saudara kita yang memesannya. Panjangnya, besarnya nggak ada bedanya, sama Empu buat seperti itu. Dan ini juga mudah-mudahan nanti memuaskan untuk saudara kita, harapan Bu seperti itu. Dan satu lagi bilah mandau pesanan dari saudara kita dari Jambi. Rencananya hari ini mau diserpuh, mudahan sempat nanti Empu menyerpuhnya. Itu sudah selesai dengan sempurna, bentukannya yang selesai dengan sempurna, tetapi serpuhnya belum. Nah ini kan masih kelihatan putih semua ini. Nanti kalau sudah diserpuh, di sininya hitam, cat sampai di sini. Nah ini ada celah-celah hitam nanti masuk, inilah terasa putih. Nah ini bilah tempilan pesanan dari saudara kita tuh. Ada ruirak di atasnya, ini ada ruirak. Nah ini tuh cukup gagah sekali dan elegan. Nah, ini. Nah itu kurang jelas. Nah, siapa tahu teman-teman ada yang dari jauh kurang jelas. Nah ini itu. Nah ini tinggal bagian belakang yang mau dibuat kolong. Terus pemasangan titik emasnya mungkin kalau tak ada berhalangan di sini dipasang, kayaknya lebih elegan di sini.
Nah ini ada bitik malak sudah jadi, bunyi benua bitik malak. Nah ini terus ada hulu kemau pesanan dari saudara kita juga yang minta dari kayu, sudah mulai dijadikan. Bilahnya sudah ada di sana. Bilahnya mana bilahnya ini? Nah ini bilahnya tuh, belum dibersihkan untuk pasangan ini. Terus ada hulu tungur Bang Riz, pesanan saudara kita. Hulu tunggurnya Bang Riznya sudah ada, gagang tunggurnya, tetapi mencari papan Bang Riznya ini empu belum dapat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat empu dapat papan Bang Riznya ini untuk menyelesaikan pesanan saudara kita. Terus hulu tunggur dari akar ulin, sarung gerunggang juga ada. Pokoknya banyak saudara kita yang memintanya. Makanya itu pengerjaan ini empu lakukan dengan pertama cukup berhati-hati, karena terus terang saya tidak pernah mengejar target omset. Saya tidak pernah mengejar yang namanya keuntungan dengan mengerjakan terburu-buru. Biar saja semuanya saya kerjakan dengan seperti biasa, tetapi dengan hati. Nah, jadi ketika membuahkan hasilnya juga saya merasa puas, dan harapan saya saudaraku yang ada memesannya juga merasa puas seperti itu. Oke, kita kembali ke bahasan masalah hulu tungur dan hulu sangka. Nah, seperti itu. Bu Gelol berceritakan masalah hulu tungur adalah mandau kesatria Dayak Benua di tempo dulu, dan itu cukup cukup menjadi andalan serta mumpuni di zamannya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ada mandau-mandau benua, hulu jenis sangka atau pakak sangka juga mumpuni dan menjadi kesatria Dayak Benua di zaman itu. Bagaimana ini empu? Nah, itu berarti empu ini salah ini empu. Nah ini harus empu benahi, empu luruskan mulai sekarang, bercerita agar saudara kita tidak salah memahaminya, agar dunia permandauan tidak menjadi perdebatan untuk masalah ini. Tetapi kalau untuk kami sesama Dayak Benua, kami nggak ada masalah, karena kami tahu gitu. Kami cukup tahu. Begini, hulu tungur adalah hulu mandau Dayak Benua di bagian dataran Sungai Ohok. Ini harus diingat. Hulu mandau tungur adalah hulu mandau Dayak Benua di dataran Sungai Ohok. Dataran Sungai Ohok ini meliputi diantaranya kampung mulai dari kecamatan Tanjung Isui, Mancong, Muara Nayan, Mancong, Perigi, Muara Nayan, Muara Tae, Lempunah, terus daerah Jelau, ada kampung Mea, ada kampung Tibisa, dan lain-lainnya. Terus kita turun ke Sungai Bongan, di situ ada kampung Resak, ada Siram, ada Penawai paling depan. Nah ini adalah orang-orang benua yang mengandalkan hulu tungur menjadi mandau kesatria di zamannya, mengunggulkan hulu mandau hulu tungur, dan ini dipakai mereka di zaman itu. Nah, itu kalau berbicara masalah kesatria benua. Untuk dataran Sungai Ohok, hulu tungurlah yang menjadi pamungkas atau mesin pembunuh di zamannya, seperti itu. Hulu tungur. Nah, itu. Tetapi bagaimana dengan saudara kita benua sebelah atas? Seperti saudara kita daerah Sungai Kelawit sampai ke Kalimantan Tengah sana, Kampah. Bagaimana dengan saudara kita yang di daerah Ehek ini sampai ke atas Sungai Idat ini, terus sungai-sungai lainnya seperti apa, Empu? Nah, untuk benua bagian sebelah atas yang Empu ceritakan mungkin banyak yang lain tidak bisa Empu sebutkan, terlalu banyak. Nah, ini kebanyakan mereka mengandalkan hulu mandau jenis atau mandau jenis sangka. Itu sangka yang ada rambutnya itu, kalau yang tanduk ada rambut,
sangka dari tanduk, hulu sangka dari kayu. Nah ini adalah Mandau Kesatria Dayak Benua di zaman itu untuk bagian benua Dayak benua sebelah atas. Ini menjadi idola sekali di zaman itu. Itu bersaing dengan Gagang Mandau Hulu Tungur. Makanya itu kita jangan heran berbicara masalah Mandau Kesatria Dayak Benua Hulu Tungur merupakan Mandau Kesatria Dayak Benua, Hulu Sangka juga iya, tapi bukan diandalkan oleh Dayak Benua bagian Ohok. Itu mungkin bisa dipahami. Nah, itu. Jadi kalau orang Dayak Benua sebelah atas mereka tidak mengandalkan Hulu Tungur, tetapi mereka menjadi pegangan mumpuni kesatria di zamannya adalah Mandau, Hulu Mandau, Pakak Sangka atau disebut juga Sangka yang ada rambut itu. Nah, itu. Oh begitu Empu ya. Ya memang seperti itu. Nah ini untuk meluruskan agar saudara kita bisa memahami, agar saudara kita bisa tahu. Nah, jadi di zaman dulu ketika peristiwa Nippon masuk ke wilayah dataran Tanah Dayak, daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur, itu melakukan penaklukan di daerah-daerah tersebut, terjadilah gejolak. Waktu itu komandan besar yang dipercaya oleh para serdadu atau panglima Nippon ini mengutus Tanabe, dan Tanabe waktu itu menduduki wilayah Bentian dan sekitarnya dengan beberapa pasukan yang begitu cukup banyak, membuat atau menjadikan markas di sana daerah kekuasaan mereka. Terjadilah gejolak, peperangan, pertempuran di waktu itu. Orang-orang Bentian, orang-orang Dayak Benua daerah Sungai Kelawit, orang-orang Benua di dataran Ohok melakukan perlawanan di zamannya, termasuk daerah Bongan terakhir sekali. Jadi beberapa perjalanan Tanabe ini banyak dibunuh oleh orang Bentian, banyak dibunuh oleh orang Benua. Dan untuk di daerah Rikong sendiri, mungkin ada saudara kita yang pernah nonton kemarin itu, pernah saya posting ada Gagang Mandau Hulu Sangka dari Tanduk yang membunuh para serdadu dari Tanabe waktu itu. Sekitar berapa ratus yang mati kena bunuh Hulu Sangka ini. Nah, itu. Dan terakhir sekali Tanabe sampai di Kampung Muaranayan beserta sisa pasukan yang ada, maka di situ juga terbunuh di Muaranayan, termasuk Tanabe-nya sendiri terbunuh di Muaranayan tersebut. Kemudian sisa-sisa lainnya sampai ke daerah Sungai Bongan, Resak, di sana juga anggota Tanabe ini habis di sana. Nah itu. Nah ini untuk Jepang di kala itu kepingin menguasai tanah Dayak, terutama daerah Kutai Barat. Selain di daerah Empu ceritakan juga banyak wilayah Kutai Barat yang lain-lainnya juga melakukan perlawanan, pertempuran terhadap Jepang ini, bukan hanya di daerah yang Empu sebutkan tadi. Kenapa Empu kok menyebutkan itu? Ya, karena itu yang Empu ketahui seperti itu. Otomatis kalau kita bercerita lebih enak, lebih abdol yang kita ketahui. Kalau yang tidak kita ketahui jangan diceritakan. Nah ini kalau kita ceritakan itulah menjadi sumber masalah, ya kan? Nah itu makanya itu saya bercerita yang saya ketahui, yang saya dengar. Nah seperti itu. Nah makanya itu buat semua saudaraku para pecinta Mandau se-Indonesia, bahkan di luar Indonesia, termasuk saudara saya yang berada di Malaysia, serta saudaraku yang di Brunei, saudaraku di Singapura yang ada. Nah itu. Nah, itu. Nah, itu. Jadi jangan heran ketika ada orang benua mengangkat bercerita masalah kesatria Hulu Tunggur, itu juga benar. Karena ini bercerita masalah benua dataran Ohok. Itu ada juga yang bercerita masalah Hulu Sangka, itu benar juga. Hulu Sangka kebetulan pada saat ini kemarin saya ada nonton konten saudara kita atau adik saya Pius Ukir Mandau
beliau ada membuat hulu sangka beberapa buah. Nah, hulu sangka ini juga adalah mandau kesatria Dayak Benua di zamannya. Itu sama. Tapi Empu Pius ini kan orang dari Ohong juga. Gimana Empu dia bisa membuat hulu sangka? Boleh. Karena dari Sungai Ohong juga ada beberapa orang yang memakai hulu sangka sebagai mandau kesatria. Tetapi yang menjadi poin utama itu hulu tungur yang lebih dikenal. Jadi bisa saja. Nah itu mungkin bisa dimengerti untuk saudara kita. Nah itu. Nah, jadi buat saudara kita sering juga bertanya, Empu siapa sih Pius itu? Itu ukir mandau itu. Tanyakan aja sama Pius siapa Empu Gelol. Pius itu adik saya. Itu biar semua saudara saya tahu. Itu adik saya. Itu sepupu saya. Nah itu untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita. Itu. Apakah Empu dengan Pius ini berseberangan? Tidak pernah berseberangan. Kami bersamaan beriringan, cara penyampaiannya yang agak berbeda sedikit. Karena namanya penyampaian itu memang harus seperti itu, tetapi tujuannya sama, mengangkat seni budaya masalah mandau. Seperti itu. Tapi selain Pius siapa Empu? Banyak juga yang lain-lainnya, tapi kalau Pius itu memang adik sepupu saya. Nah itu. Mungkin untuk masalah mandau, kesatria mandau, hanya itu yang dapat Empu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Semoga saja Empu bisa membantu menjawabnya dengan baik. Tuh. Untuk meluruskan masalah hulu tungur dan hulu sangka. Oke? Tapi satu lagi, bagaimana dengan hulu kemau Empu? Kalau hulu kemau itu semua dataran benua. Itu memakai hulu kemau. Itu jawaban poin utamanya. Tidak ada yang tidak hulu kemaunya, karena hulu kemau ini mungkin sudah Empu ceritakan dari konten sebelumnya, nggak perlu Empu ceritakan lagi, cukup. Gitu. Oke, akhir kata saya Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua.